Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa ahlut tuqa wal wafa. Saudara-saudaraku sekalian, khususnya bagi Anda para pelaku dan pegiat ekonomi syariah dimanapun Anda berada, ada satu adagium orang Arab yang sangat terkenal. Saya yakin dan percaya Anda semua pasti menghafalnya. Inna darahima fil amakini taksur rijala mahabatan wa jalala wa hiya lisanun liman arada fasahatan wa hiya silahun liman arada qitala. Dirham kata orang Arab, the money kata orang Inggris, rupiah kata kita sebagai orang Indonesia, pasti akan membuat hebat dan perkasa siapapun orang yang memilikinya. Wahya lisanun liman aroda fasahatan. Rupiah akan menjadi lidah paling fasih ketika hendak bicara. Wahya silahun liman aroda qitala. Rupiah juga menjadi senjata paling sakti, paling ampuh ketika hendak berperang. Kalimat ini tentu kemudian tidak menjadikan kita sebagai pribadi muslim menjadi latah dengan menuhankan uang, menjadikan harta benda dan kekayaan sebagai segalanya. Tetapi hemat saya kalimat ini menjadi sangat sesuatu ketika kita berbincang dalam konteks berbangsa dan bernegara untuk memajukan ekonomi. Karena kita tahu bersama salah satu indikator kemajuan sebuah bangsa pasti itu ukurannya adalah pertumbuhan ekonomi. Borok-borok kita memikirkan tentang dunia metaverse misalnya, kalau kemudian perut kita ini keroncongan, itu tidak mungkin. Islam sebagai ajaran agama kita adalah agama dengan spirit pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kita kenal misalnya ajaran tentang rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji adalah orang yang tidak hanya mampu dari sisi fisik untuk melakukan perjalanan, tetapi juga mapan dari sisi finansial. Begitu juga dengan ajaran zakat misalnya. Bayangkan 30 ekor sapi, 40 ekor kambing, 85 gram emas. Kalau zakat pertanian itu 10%. Hitungan sederhananya, kalau padi yang ada di samping kanan saya ini berarti 1 ton 6 kuintal. Kalau dia berbentuk beras berarti kurang lebih 8 kuintal. Mengkapling surga juga begitu. Apa iya surga bisa dikapling? Kenapa tidak, saudaraku? Bukankah Nabi mengatakan, "Mambana lillahi masjidan fil ardh, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa di bumi ikhlas karena Allah semata, yang membangun sebuah masjid, maka nanti di surga ia akan dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, berbicara tentang konsep ekonomi syariah, kita kenal memang ada dua. Ada yang dari sisi komersial, itulah bank, itulah sukuk dan seterusnya. Tetapi ada juga konsep syariah dari sisi sosial. Itulah yang biasa kita sebut zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sebagian di antara kita mungkin ada yang pesimis tentang harapan kemajuan ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin bisa jadi ada di antara kita yang berkomentar miring, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah dari sisi komersial. Ustadz, tidak ada bedanya antara bank konvensional dengan bank syariah. Bedanya hanya assalamualaikum dengan pakai jilbab. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bank syariah yang ada di Indonesia itu memiliki Dewan Syariah Nasional yang disebut dengan DSN dari Majelis Ulama Indonesia. Yang mereka itu semua adalah pakar-pakar ekonomi syariah. Mereka adalah profesor, alim, ulama. Kita serahkan sama mereka. Ij'al bainaka wa bainan nari aliman. Jadikanlah dirimu ini, ya, antara dirimu dengan neraka itu ada aliman, ada orang yang alim.
Sehingga kemudian tugas kita hari ini bukanlah kemudian menilai. Kita harus optimis bahwa ekonomi syariah ini punya masa depan yang gemilang. Negara telah memberikan dukungan penuh terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Kita juga punya masyarakat mayoritas muslim. Kita berharap sangat semoga ini menjadi gerbang kemajuan untuk ekonomi syariah di negara kita. Kita nantikan kebangkitannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.